kesehatan kalau dari perspektif saya sebagai kompetensi saya sebagai seorang veteriner, kita harus mengacu pada satu konsep One Health atau kesehatan, di mana merupakan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu di situ. Kita harus menjaga kesehatan itu dari sisi kesehatan manusia, kesehatan hewan maupun kesehatan lingkungan. Kita hampir 2 tahun ini kita mendapatkan pandemi COVID-19 di mana virus SARS-CoV-2 itu adalah dari awal ditemukan pada hewan. Penyakit-penyakit yang muncul sekarang ini sudah banyak, hampir 76% penyakit-penyakit yang ada di Indonesia ini sudah bersifat zoonosis. Artinya apa? Artinya adalah penyakit itu berasal dari hewan yang bisa menularkan kepada manusia. Nah, ini hal ini yang penting kerjasama antara kompetensi seorang dokter dan seorang dokter hewan. Bidang ilmu yang lain yang sangat berperan di sini adalah dari bidang epidemiologi gitu ya. Jadi itu adalah bidang dari kesehatan masyarakat yang sangat juga membantu dalam mengelaborasi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Begitu juga dari sisi ekonomi ya. Mungkin dalam masa pandemi ini banyak sekali rakyat yang terpuruk karena kondisi misalnya tidak bisa bekerja. Kondisi itu juga akan menurunkan status imunitas, menurunkan daya beli. Untuk membangun imunitas ini kan butuh protein-protein hewani yang mendukung kesehatan bagi manusia itu sendiri. Terjadinya mutasi-mutasi virus itu bisa terjadi melalui hewan. Oleh sebab itu peran seorang dokter hewan itu adalah mengedukasi bagi para pemilik hewan, gitu ya, para pemilik hewan bahwa harus rajin untuk melakukan vaksinasi kepada hewan peliharaannya. Pengaruh psikis itu juga penting. Meskipun makan kita bergizi, tetapi hati kita sedih, ini juga berpengaruh terhadap imunitas kita. Kalau orang hidup itu selalu terjadi perubahan, permasalahan, gitu ya. Tentunya tidak selalu perubahan itu menyenangkan bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi? Kesehatan menurut WHO itu adalah tidak hanya secara fisik saja ya, tetapi juga harus seimbang antara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Sistem imunitas tubuh itu harus dijaga ya, karena imunitas tubuh ini juga merupakan salah satu kekuatan negara kita ya. Jadi negara yang kuat juga harus didukung oleh SDM yang kuat. Vaksin ini tujuannya adalah untuk membentuk antibodi spesifik dari virus tersebut. Jadi sistem imun dari komunitas itu jauh lebih penting saat ini. Jadi kita sekarang ini harus juga berusaha membuat sistem imun di komunitas kita supaya pandemi ini lama-lama surut, supaya virus ini sudah tidak ada lagi yang mau diinfeksi. Karena dari hewan juga bisa menginfeksi ke manusia, tapi dari hewan juga bisa membuat sistem imun kita bagus. Di vaksin itu dimasuki virus. Jangan khawatir, karena yang dimasukkan adalah virus yang sudah dilemahkan. Artinya hanya virus itu tujuannya untuk membentuk antibodi. Kalau semua orang terjaga sistem imunnya, maka imunitas komunitas ya secara luas ini akan terbentuk. Nah, kalau komunitas kita sudah terbentuk sistem imunnya, maka juga negara ini akan imun, dan hal ini yang bisa menekan pandemi. Pada negara-negara yang sudah mulai membuka komunitas itu ya, mungkin memang sudah terbentuk, jadi imunitas komunitasnya sudah terbentuk, sehingga mereka tidak khawatir lagi berkerumun bersama, itu tidak khawatir karena setiap individunya sudah bisa dicek bahwa dia mempunyai kekebalan
kekebalan terhadap virus ini yang kekebalannya tentunya tingkatnya yang sudah ada levelnya seperti itu. Nah, dengan demikian kalau setiap orang yang sama-sama punya sistem imun yang bagus, punya kekebalan yang tinggi, mereka bersama-sama berkerumun tidak akan menginfeksi lagi. Nah, ini bagus sekali. Jadi mungkin di negara-negara yang sudah berani membuka itu karena sistem imun komunitasnya sudah terbentuk. Betul. Ini pula yang kita harapkan di Indonesia seperti itu. Jadi orang yang sudah divaksin itu kan dimasuki bagian dari virus ya, bukan semua tapi bagian dari virus. Nah, kemudian kalau sudah masuk itu tubuh kita ini punya namanya sistem imun untuk mengenali. Nanti kalau sudah mengenali itu, kemudian tubuh akan membentuk antibodinya. Nah, antibodi inilah yang merupakan penangkal kita, merupakan tentara tubuh kita. Jadi nanti kalau misalnya virus itu mau masuk lagi, kita sudah punya antibodinya, virus tersebut langsung segera dimatikan. Jadi langsung segera dihancurkan. Oleh karena itu penting sekali vaksin, karena dengan vaksin tubuh kita ini sudah punya antibodi spesifik terhadap virus tersebut. Tubuh kita ini sebenarnya sudah dibekali dengan berbagai macam cara untuk memperbaiki dan sebagainya, melihat bagaimana metabolisme tubuh kita ini, ya. Banyak hal yang bisa dipakai sebagai acuan. Jadi yang pertama dari pola makan, yang kedua dari gaya hidup. Gaya hidup ini menyangkut seperti kapan tidurnya, ya, kemudian olahraga, nah, seperti itu. Terus tidak boleh stres. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dipakai sebagai acuan untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Penting juga ini sinar matahari ya, karena virus ini sebenarnya takut sama sinar matahari. Nah, sebenarnya kita ini harus bersyukur karena kita tinggal di iklim tropis ya, di mana mataharinya memancar sangat banyak. Nah, mestinya virus itu kalah dengan sinar matahari. Padahal dari matahari tadi itu akan kalau memapar tubuh kita, vitamin-vitamin tubuh kita ini akan keluar. Dan vitamin itu yang bisa menghalau virus sebenarnya. Bahwa kesehatan itu bukan hanya fisik, tapi psikis juga, mental. Dengan meningkatnya COVID ini, maka pasti akan timbul kecemasan. Nah, ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, kadang-kadang kesehatan mental ini sembuhnya itu mungkin bisa lebih lama dari masa pandemi itu sendiri. Ada beberapa penyebab kenapa sampai muncul masalah kesehatan mental ini. Yang pertama adalah kecemasan sosial, ya. Takut banget lihat dengan adanya COVID ini. Kemudian yang kedua, penyebabnya ini bisa karena kehilangan pekerjaan, ya, yang tentunya akan menyebabkan kesulitan finansial. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bisa jadi seseorang itu merasa sepi, kurang bermakna, ya. Kemudian dia juga jauh dari hubungan dengan teman-temannya, menarik diri dari sosialisasi dengan teman-temannya, ya. Merasa tidak aman, dan tentu saja yang pasti adalah stres, ya. Stres karena trauma yang terjadi, apalagi kalau trauma kehilangan misalnya tulang punggung keluarga dan sebagainya. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan psikis kita? Ini ada beberapa dari penelitian yang menyatakan jalinlah hubungan yang baik dengan orang lain, gitu ya. Dengan meningkatkan hubungan dengan orang lain, maka ini akan memberikan dukungan emosional. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi dan media sosial, ya, sehingga kita bisa tetap tidak merasa sendiri, tidak menarik diri, gitu ya, sehingga berhubungan baik dengan orang lain ini bisa membantu menjaga kesehatan mental kita. Hal yang kedua, tentunya kita harus selalu berpikir positif, ya, cara pandang kita, menilai diri sendiri kita, ya.
Nah, ini mempersepsikan diri kita dari sudut pandang positif. Jadi ini menjadi kekuatan kita untuk mengerjakan sesuatu. Jadi jangan selalu mencari kekurangan kita, tetapi pandanglah diri kita ini secara positif untuk memotivasi diri. Kemudian aktif bergerak dan rajin berolahraga. Nah, ini penting sekali. Tubuh yang aktif ini juga akan bisa memberikan kontribusi positif pada kesehatan mental. Kemudian mencari hobi baru atau keterampilan baru, membantu orang lain juga, membuat orang lain, kita akan merasa nyaman, senang ya ketika melihat orang lain bahagia, orang lain senang karena bantuan Tuhan. Konsumsi makanan bergizi yang seimbang. Yang terakhir adalah tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa kalau di ekonomi itu kita mengenalnya ada barang dan jasa. Barang dan jasa itu bisa kita beli di pasar. Kita punya uang, punya pendapatan, kita beli barang dan jasa yang kita butuhkan. Tetapi kalau kesehatan itu memang secara umum tidak bisa diukur, tetapi kualitas kesehatan itu sangat penting. Nah, ketika kita membutuhkan kualitas kesehatan yang prima dan kita kehilangan kualitas kesehatan yang prima itu, mungkin kita bisa membelinya dengan misalnya berobat ke dokter, minum obat sendiri bisa, tetapi degree atau tingkat dari kesehatan itu berbeda-beda antar orang. Bahkan ketika kita sangat kehilangan derajat kesehatan itu, kita bisa bertindak irasional. Nah, kalau semakin banyak usia-usia produktif seperti ini sakit, maka secara keseluruhan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik tidak akan bisa memproduksi barang. Otomatis juga barang dan jasa yang tersedia di pasar juga tidak baik. Tentu kemudian ada pertanyaan, terus mana yang lebih baik? Dulu mungkin kita berpikir ekonomi yang lebih baik, obat, merawat kesehatan, pergi ke dokter untuk menjaga kualitas kesehatan saya. Ketika pandemi itu secara tiba-tiba dan dampaknya yang sangat cepat penyebarannya, kita sadar, oh ternyata konsekuensi dari hilangnya imunitas, daya tahan tubuh secara bersama-sama di masyarakat itu bisa membawa konsekuensi besar. Konsekuensi lebih lanjut dari ini adalah negara, karena dia bertugas adalah untuk melindungi seluruh masyarakatnya. Ketika masyarakat itu sakit dan sebagian besar sakit, negara harus menyediakan pelindungan yang optimal. Pengeluaran biaya kesehatan menjadi prioritas. Kalau kita ingat dulu beberapa kali ada instruksi presiden realokasi anggaran untuk mempercepat penurunan penyebaran COVID. Nah, ketika pandemi COVID ini terjadi, itu tidak bisa sebatas preventif yang kita lakukan kemarin. Upaya kuratif besar-besaran itu yang sudah dilakukan pemerintah sampai realokasi anggaran sangat besar, bahkan mungkin menyedot lebih dari 50% seluruh porsi anggaran negara. Bagaimana negara bisa mempertahankan kesehatan keuangannya? Dalam hal ini penerimaan negara, semua rakyat harus mentaati kondisi yang sekarang ini, tidak bisa bekerja, otomatis tidak ada penghasilan, tidak ada pajak penghasilan. Kemudian dari penerimaan negara yang lain juga otomatis berkurang. Nah, di situ saja sudah bisa kita lihat ketika rakyatnya sakit, potensi penerimaan negara tentu akan turun. Di sisi yang lain, sebagai itu ada di ekonomi istilahnya pemerintah atau negara itu harus bersifat benevolent. Dia harus memikirkan prioritas kesehatan masyarakatnya. Selama pandemi ini belum bisa kita kendalikan dengan benar, karena obat dari pandemi itu sendiri, vaksin itu hanya bisa menunda dulu, meringankan dampaknya, tapi belum berupa obat itu yang diyakini oleh kesehatan. Nah, mari kita bersama-sama secara sadar jangan meningkatkan peluang potensi penularan COVID, mana merebaknya di Indonesia itu awal Februari 2020. Nah, rentang waktu itu kita bisa
melihat dan menyadari bersama-sama bagaimana upaya kuratif pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan anggaran yang dialokasikan oleh negara. Sekali lagi di kesehatan, dan itu juga akan diajarkan di Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Kata Sarjana, kuratif itu sebisa mungkin dihindari. Kalau kita bisa melakukan upaya preventif, itu jauh lebih baik. Nilai ekonomi dari kesehatan itu sangat tinggi. Bagaimana caranya? Karena kita udah terlanjur percaya bahwa kesehatan itu urusannya kuratifnya medis, sedangkan masyarakat kita sudah terlanjur bersikap seperti tadi, gak percaya dengan pacar 5 sempurna tapi yang penting doyan. Ternyata itu adalah pilihan yang tidak baik. Mencoba mengenalkan pemahaman meningkatkan kualitas kesehatan dari pendekatan sosiologi, psikologi, politik anggaran negara supaya bisa meningkatkan, mempertahankan kualitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat sudah prima, semua orang bisa bekerja optimal, maka produk, barang, dan jasa yang ada di masyarakat akan semakin besar. Nah, di ekonomi ini yang disebut dengan kesejahteraan yang makin tinggi.